Selamat siang. Selamat Siang. siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Apa kabar nih semua nih? Siang. Apa kabarnya? Baik. Baik. Ibu. Baik, Ibu. Ngantuk kah? Tidak. Enggak, Ibu. Kalau Ibu sakit, Bu. Enggak. Sedikit. Ya, harus semangat ya. Iya, Nyambung. Ya. Nanti diisi ya, kalau absensi ada Ibu bagikan di classroom. Bisa nanti dibuka ya. Kita mulai kegiatannya ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Satu orang Ibu minta kita dalam doa. Minta tolong Sarif dipimpin. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Sarif. Yang lainnya ada masalah dengan jaringan atau sinyalnya? Saya, Bu, jaringan saya payah kali di sini. Karena saya kan tinggalnya di pedesaan. Oh, ya. Sama aja Ibu juga di pedesaan. Ya, Bu. Kalau misalnya nanti keluar atau terpental ya bisa masuk lagi ya. Nah, kita bertemu hari ini dalam keadaan sehat, walaupun kita tidak bisa bertatap muka ya, kita bisa bertatap maya hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini harus tetap ya di dalam situasi pandemi sekarang harus kita jaga kesehatan, kita terapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Sekarang Ibu buka dulu tangannya ke depan semua. Tangannya di depan semua dua-duanya ya. Diginiin. Pundaknya digerakin. Ulang lagi tangannya digini. Siapa yang sekarang tukar lagi? Tangannya. Yang kanan jadi dua nih. Oh, susah, Bu. Ya harus konsentrasi. Makanya jangan kemana dulu, Bu. Lagi, jangan lagi. Habis. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Harus kenapa timbul kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Kenapa coba? Siapa yang bisa? Karena adanya inflasi. Inflasi benar. Ya, kita mulai pembelajaran sekarang ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran di layar. Udah, Bu. Sekarang kita belajarnya tentang anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Sebenarnya ini materinya anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD. Cuman untuk saat ini kita mempelajari tentang APBN aja, tapi itu hanya sebagian aja. Itu yang terdiri dari pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber negara dan jenis-jenis belanja negara ya. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan gambar dulu. Gambar apa ini? Itu, Bu, ada suami istri atau pacaran orang itu? Itu kayaknya suami istri deh, bukan pacaran. Kalau misalnya kayak gitu dekatnya ya, nggak boleh terlalu dekat. Lagi hitung pengeluaran, Bu. Kenapa? Kayaknya pengeluaran, Bu, lagi daripada pemasukannya, Bu. Ya, coba lihat apa aja di atas mejanya, coba diperhatikan. Ada struk-struk belanja, Bu. Terus, kalkulator, Ada Ada pembukuan. Ada kacamata, ada kopi. Kopi. kalau tahu berani langsung lihat kopinya, bukan yang lain yang dilihat ya, langsung kopi yang. Iya, lihat kopinya, Bu. Pengen ngopi. Oh ya. Ceweknya cantik, Bu. Ada nggak hubungannya dengan anggaran kayaknya kira-kira? Ada, Bu. Nah, apa kira-kira kopi yang berhubungan dengan anggaran? Kopi kah? Yang berhubungan dengan anggaran atau kelihatannya kacamatanya apa coba? Itu, Yang ada Bu, hubungannya dengan struknya anggaran sama Bu. anggaran. Nah, dicatat-catat itu, Bu. Yang dicatat Belanjanya ya. Ya, betul. struktur dicatat, Bu. Ya. Nah, sekarang gambar yang kedua perhatikan lagi. Ini ada seorang perempuannya lagi apa nih? Pusing. Lagi galau. Lagi pusing karena apa kira-kira pusingnya? Duitnya nggak banyak. Kayaknya pengeluarannya lebih besar dari masukan. Pengeluarannya banyak. Oh, stres jadinya ya? Iya. Iya. Berani, banyak patah hati itu berani. Iya, Bu. Itu banyak karena patah hati kan ya? Iya, itu galau putus cinta itu, Bu.
kamu yang mutusin, Habis diputusin itu Bu jadi pusing. ya? Curhat, tak berani curhat. Oh, enggak. Berarti yang dipegangnya itu kan struk belanjaan ya, tapi surat cinta gitu ya? Betul Bu. Itu yang Terus sekarang. Bu, ini uangnya. Ya, Uang belanja. nah, lihat lagi gambar di sebelahnya itu ada sejumlah uang dan ada juga pembukuan. Kalau kamu perhatikan itu ada pembukuannya itu kalau Ibu besarin ya, itu ada yang sebelah kiri Ibu ya pemasukan, sebelah kanan Ibu itu ada pengeluaran. Sisa uangnya itu sekitar berapa itu tak berani? Berapa ya Bu? Kayaknya ada 167 Bu. Ah, kalau aturan duit kamu bener banget. Iya Bu, kalau sama duit mah Bu jelas. Jelas ya. Ya. Iya Jadi Bu. mungkin yang perempuan itu agak pusing ya. Karena apa? Karena pengeluarannya tidak sesuai dengan pemasukannya. Jadi itu penyebabnya dia itu pusing. Jadi kalau kalian supaya nanti tidak mengalami hal seperti itu, kalian harus apa? Harus apa coba? Harus nabung. Hemat, ya, yang hemat. Harus Hemat Bu. Ya. Dan juga kalau mengeluarkan dana itu harus sesuai dengan apanya? Alokasinya, pemasukan Dan pendapatannya Bu. Ya. Habis itu apa lagi? Harus belanja sesuai dengan yang lebih prioritas dulu ya. Bu. Ya, kebutuhan. Ya, jangan sampai yang Ibu pernah sampaikan lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Nanti akan terjadi seperti apa? Nanti kita belajar ya. Kalau misalnya lebih besar pasak daripada tiang, apa sebutannya nanti ada? Lebih besar lagi, kalau masih ada sisanya dari pendapatan itu, apa sebutannya ada ya? Nah, sekarang perhatikan lagi gambar yang ketiga. Sudah terlihat? Sudah. Ini kalau saya rasa ini semua orang pernah mengalami seperti ini, bahkan di rumah kita ya, di keluarga kita ya, orang tua kita setiap bulan telah mengatur atau mengelola sedemikian rupa pendapatan yang mereka terima, baik dari terima untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti apa coba? Makanan sehari-hari, cicilan, uang sekolah kalian, dan sebagainya. Jadi itu tugas siapa? Tugas orang tua yang mengatur dan mengelolanya. Biasanya siapa yang mengelolanya? Ayah kata ibu? Ibu. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi yang kita pelajarin hari ini ya. APBN yang sebagian aja itu tentang pengertian, kemudian fungsi, tujuan tujuan APBN, dan kemudian sumber-sumber penerimaan negara dan jenis-jenis belanja negara. Kita berdiskusi. Sekarang coba buka dulu classroom-nya. Sudah Ibu bagikan di sana. Ada 6 forum diskusi. Diskusi 1, kelompok 1, kelompok 2 sudah ada tersedia di situ dan namanya juga ada. Ya, yang biar Ibu bacakan ya, biar Ibu tentukan siapa kelompoknya. Sebenarnya sudah ada saya tuliskan di classroom itu ya. Untuk kelompok 1, Apriani dan Eli itu tentang pengertian APBN. Kemudian untuk kelompok 2, Apriatun dan Endah itu tentang fungsi dan APBN, fungsi dari APBN. Kemudian kelompok yang ketiga itu anggotanya Heti dan Misniwati, dan masalah yang akan didiskusikan adalah tujuan dari APBN. Kemudian kelompok keempat itu Vivi dan Syarif. Kemudian materi yang akan didiskusikan adalah sumber-sumber penerimaan negara, dan kelompok yang kelima itu ada 3 orang, Tabrani, Yulita, dan Suhartini ya. Itu tentang jenis-jenis belanja negara. Nah, di situ ada di dalam Google Classroom itu, perhatikan setiap kelompok yang namanya ada di situ. Kamu didiskusikan di situ di forum ya, dituliskan di situ komentar atau apapun yang kamu bisa, atau bisa juga dikirim gambar kalau ada ya, tentang masalah yang didiskusikan masing-masing kelompok. Mengerti? Jadi Bu ditaruh di situ, kita ketik di sini Bu, di kolom. Iya, di kolom forum itu ya, Bu. Sesuai dengan masalah yang didiskusikan ya. Kalau ada yang tidak jelas ya, bisa ditanyakan sama Ibu. Kelompok 1 belum ada, 1 ada komentar sudah ya, dari Eli sudah ada. APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya. Iya, betul.
Kalau mau tambah silahkan ya kelompok anggota yang lain. Kelompok 2. Belum ada sama sekali hasil diskusinya. Silahkan. Kelompok saya udah siap, Bu. Ya. Kelompok berapa tadi? Saya kelompok berapa ya ini? Kelompok 4 saya, Bu. Udah siap kelompok kami, Bu. Kelompok 4. Iya, betul. Sumber kelompok 5. Ya, sudah juga. Kelompok 2 OTW, Ibu. Oh, kelompok 2 OTW. Jadi Kalau saya nanti kelompok kami Sarif yang presentasinya, Bu. Siap, Oh, ya, Bu. Sarif. Ya. akan siap Sarif ya. Ya, siap. Iya. Kelompok 4 mah. Kelompok 2, tunggu 1 menit lagi. Kelompok 2 tentang fungsi dari APBN itu yang menurut Endah ya. Ada berapa fungsi itu, Endah? Ada 6. Oh ya, 6 ya. Fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otoritas, rencana, dan regulasi. Nah, nanti dijelaskan ya Endah ya kalau mau presentasi 1, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah juga. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 juga sudah. Nah, sekarang kita kembali ke Gemet lagi. Ke jumlahnya kita kembali. Jangan ditutup classroom-nya. Siap. Oke. Kelompok ketiga itu Hetty dan Miss Nianti. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Ya, untuk tujuan APBN yang pertama adalah sebagai pedoman penerimaan dan dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kemudian yang kedua, meningkatkan transparansi dan penjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Ya. Kemudian yang ketiga, koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Dan keempat, Ya. membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Terus Ya. yang kelima, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Itu, Bu. Iya. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kebijakan fiskal ya. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau yang bertanya? Silahkan. Lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok 4 Udah ya. cukup, Bu. Ya udah kelompok 4 Ya. silakan bacakan ya anggotanya itu Vivi dan Syarif. Ya, Kak Syarif aja sekarang bacain biar ngantuk Syarifnya. Ini memang tugas saya ini. Oh ya? Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya di sini. Saya dan Pipi tadi berdiskusi tentang sumber-sumber penerimaan negara. Ternyata sumber penerimaan negara itu yang pertama dari ada penerimaan dari dalam negeri, Iya. ada migas, ada Iya. juga penerimaan dari non migas, penerimaan pajak itu termasuk bea dan cukai itu termasuk ke dalam penerimaan dalam negeri. Kalau yang selanjutnya adalah penerimaan bukan pajak juga ini, penerimaan pembangunan yang kedua. Penerimaan Iya. pembangunan itu penerimaan yang berasal dari bantuan atau pinjaman luar negeri, yang utang Bu, dari luar negeri, dari Iya. Amerika, itu bisa juga dikatakan sebagai penerimaan negara walaupun dalam bentuk utang. Terima kasih. Silahkan menanggapi atau bertanya. Sudah jelas, Bu. Oh sudah Dari jelas apa ya. yang dikatakan. Kalau enggak Ibu sekarang nanya Syarif atau dengan kelompok Siap, dengan Bu. Vivi ya. Ya, migas itu Pipi itu yang singkatan atau apa ya? apa? Migas itu apa aja? Minyak bumi dan Minyak bumi dan gas. oh iya, dulu ya. Itu adalah migas. Ya biar tahu. Kemudian kita masuk ke beri kesempatan untuk kelompok yang kelima. Untuk presentasi silahkan. Yang anggotanya ada 3 orang ya. Tabrani, Yulita, dan Suhartini. Pengeluaran itu ada 2 macam, Bu. Iya. Yang pertama pengeluaran negara. Nama bareng yang SMA. Pengeluaran negara itu pengeluaran belanja negara ada semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Contohnya pengeluaran rutin atas belanja pegawai, yaitu contohnya misalnya untuk menggaji para pegawai negeri, belanja daerah, subsidi, otonomi, dan pembayaran bunga atas cicilan utang ke luar negeri.
Terus pengeluaran pembangunan. Ada juga pengeluaran pembangunan itu semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pembangunan, misalnya pembangunan di sektor industri, pertanian, dan kehutanan, juga sektor pendidikan. Itu Bu. Iya. Yang lain ada yang mau menanggapi atau yang bertanya, silahkan. Kelompok lain, kelompok 1, 2, 3, atau 4, silahkan. Jelas, Bu. Nggak ada ya? Oh, udah jelas. Dari semua itu, dari 5 hal tadi yang kalian diskusikan, ada mau yang ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tahu sekarang. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita perhatikan dulu. Apakah yang kamu diskusikan itu hasilnya sesuai dengan teori apa? Nah, perhatikan yang ada di layar. Nah, ini tadi yang pengertian dari pendapatan belanja negara itu ya, daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Tadi yang saya tanyakan tadi, yang Ibu tanyakan APBN itu dihitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Kemudian untuk fungsi dari APBN itu ada fungsi alokasi, distribusi, perencanaan, stabilitas, otoritas, dan pengawasan. Nanti bisa kamu bacakan lebih lengkapnya di modul yang sudah Ibu bagikan ya. Kemudian tujuan APBN, silahkan dibaca Vivi. Yang bagian A, silahkan kamu baca dulu. Tujuan APBN yang pertama adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, Ibu. Udah, Ya. Ibu. Sekarang yang membacakan yang bagian B-nya adalah Endah. Yang ke B, Ya. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Iya, sekarang yang bagian C-nya ya, itu dibacakan oleh Hetty. Tujuan APBN meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Ya, yang bagian D-nya dibacakan, minta tolong sama Syarif lagi, biar nggak ngantuk, karena Syarif suka ngantuk kalau siang-siang kayak gini. Yang D dan E saya bacakan semuanya, Bu. Tenang aja. Yang lain aja. Oke. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang E-nya adalah memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Terima Iya. kasih, Bu. Itulah tujuan dari APBN ya. Terima kasih semuanya sudah membacakan. Sekarang kita masuk lagi ke slide berikutnya. Itu adalah sumber-sumber penerimaan negara yang tadi yang sudah disebutkan ya. Penerimaan dalam negeri, penerimaan migas ini seharusnya ya. Migas. Kemudian penerimaan non-migas. Dan yang ketiga apa? Pajak. Penerimaan pajak. Terus apa lagi? Penerimaan Cukai dan bukan pajak. ya. Kemudian yang kelima, Penerimaan bukan pajak. bukan pajak ya. Yang kedua adalah penerimaan pembangunan. Ini penerimaan yang berasal dari bantuan dan pinjaman luar negeri ya. Nah, sekarang kita masuk ke roomnya kalau nggak ada yang ditanyakan. Ke classroomnya, tugas ya. Latihan soal, Ibu posting dulu sekarang. Coba dibuka. Baik, Ibu. Siap, Bu. Sudah, yang lainnya masih 2 orang yang mau lihat. Sudah ya, ini. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang bisa kamu terapkan dalam sehari-hari kira-kira apa? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya ya? Tentang itu tadi pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan ya? Oh, ya. Eli, silahkan. Terima kasih, Bu. Nah, di sini manfaat kita belajar hari ini adalah pertama, kita mengetahui apa itu pengertian, fungsi, tujuan dari APBN.
Yang kedua, di sini kita dapat simpulkan kegiatan belajar kali ini sangat efektif dan juga bisa menambah pengetahuan kita, terutama dalam masalah fungsi dan tujuan APBN. Itu Ibu, terima kasih. Iya. Terima kasih Eli. Yang lain ada yang mau memberikan kesimpulan atau yang bisa disampaikan atau manfaat yang yang dapat lah dari pembelajaran kita hari ini ada? Jadi dari kehidupan sehari-hari dengan pendapatan kita bisa tahu kemana yang mau kita keluarkan dari pendapatan kita ini, Bu. Iya, betul. Ada yang lain? Dari pembelajaran hari ini, saya jadi tahu bahwa kita itu harus pandai mengatur pendapatan, Ibu, agar pengeluaran kita tidak lebih besar daripada pemasukan. Begitu, Ibu. Iya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, yang Ibu sampaikan hari ini ya, untuk pembelajaran minggu depan, kita belajar masih tentang APBN, tapi dalam materi yang berbeda, yaitu mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Jadi kamu baca di rumah ya, bisa dari buku paket, dari internet, dari mana aja boleh. Ya. Kemudian untuk tugas di rumah, ya, silakan. Ada Ibu berikan juga soal tugas di rumah yang kamu kerjakan. Kamu buat nih data-data dari ibunya, minta data-data keluar pendapatan dan pengeluaran. Nanti kita praktekkan di minggu depan supaya bisa hampir sama penerapannya dalam kehidupan warga kita dengan negara juga. Apa sih yang harus kita prioritaskan, ada juga di situ. Jadi kamu daftar nanti apa-apa aja keperluannya, misalnya nih pendapatan ayahnya 10 juta, ya. Untuk apa-apa aja sebutkan, tapi urutannya itu mulai dari kebutuhan yang prioritas ya, paham ya? Ya dicatat aja di situ atau sesuai format yang Ibu bagikan di classroom juga ada. Untuk minggu depan tetap semangat selamanya ya, mulai dari sekarang harus semangat biar siang-siang kayak gini gak boleh ngantuk ya, Syarif ya? Ya Bu, siap. Dari mata aja. Ada mau ditanya? Tidak ada, kita tutup. Sekarang Stabani yang mimpin doanya. Mari teman-teman, setelah kita laksanakan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Lambaikan tangannya dulu. Iya, Ibu. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang.